Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 25 berdiskusi tentang permasalahan yang berkaitan dengan kriminalitas dan juga memberikan solusi dan rekomendasi atas permasalahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kriminalitas. Kriminalitas merupakan asalnya dari kata krimen, yang artinya kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu bentuk tindakan sosial dari adanya kejahatan. Sehingga merupakan tindakan yang bersifat negatif, sehingga tentu saja seringkali tindakan ini akan merugikan banyak pihak dan pelaku. Kemudian pengertian kriminalitas secara umum. Pengertian kriminalitas adalah segala sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan perilakunya dalam mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Sehingga realitas sosial ini tentu saja mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Izin menambahkan, masalah sosial kriminalitas juga adalah sekumpulan tindakan sosial yang terjadi di wilayah perkotaan yang tidak selaras dengan aturan hukum dan norma sosial yang berlaku sehingga tindakan ini menyebabkan adanya kepincangan sosial. Teori kriminalitas yang berdasarkan sudut pandang sosial itu ada 3 mazhab. Yang pertama itu ada mazhab sosial, mazhab biologis, dan mazhab religius. Izin bertanya, apakah kriminalitas dalam perkotaan dan di pedesaan itu sama atau berbeda? Mohon dijelaskan. Kalau menurut pendapat saya itu kejahatan di kota cenderung lebih besar daripada di desa. Dan tingginya angka kejahatan itu kebanyakan terjadi di wilayah yang biasanya relatif padat penduduknya, terutama di daerah perkotaan. Apalagi tindakan kriminal sekarang itu kayak udah merajalela di kalangan masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan banyak sekarang juga kita temui kasus tersebut dan menjadi hal yang sudah biasa. Ini juga menjadi hal perhatian besar bagi seorang ahli sosiologi untuk studi kasus dalam masalah kriminalitas tersebut. Mereka dituntut untuk menyelesaikan itu dan mengurangi dampaknya agar tidak mengarah kepada dampak yang lebih besar lagi. Di perkotaan juga memiliki fasilitas sosial ekonomi yang semakin banyak dan terbesar. Ini merupakan salah satu faktor menarik bagi para penduduk pedesaan atau luar daerah untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk mencari pekerjaan, suasana baru, maupun alasan lain. Kondisi ini yang menyebabkan di daerah perkotaan cukup rentan terhadap berbagai tindak kejahatan atau kriminalitas tersebut. Baik, jawabannya cukup dimengerti. Sekarang saya ingin bertanya, menurut Clara, apa sih yang menyebabkan kriminalitas itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindak kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan. Yang kedua, kemajuan teknologi membuat informasi mudah tersebar. Dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal, maka informasi tindak kriminal orang lain bisa menjadi semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama. Yang ketiga,
Contoh disintegrasi budaya berupa makin canggihnya barang-barang elektronik memicu pelaku tindak kriminal untuk mencuri. Yang keempat, kesenjangan sosial memicu iri dan dendam, hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal, dan sebagainya. Yang kelima, fanatisme pada suatu seperti klub olahraga membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kriminal seperti menganiaya atau bahkan bisa membunuh. Yang keenam, rasa kedaerahan yang kental membuat seseorang tidak mau berbaur, sehingga ketika ada pendatang berbuat kesalahan yang menyinggung egonya, maka mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan. Ketujuh, kepadatan penduduk yang tidak merata, di mana di kota besar lebih padat sehingga susah untuk mencari kerja. Dan untuk memenuhi kebutuhan 8, sebagainya. 9, sifat sombong bisa membuat seseorang yang melebihi dia. Hal ini bisa memicu tindak kriminal seperti penganiayaan atau pencurian. Yang ke-10, perbedaan pendapat yang tidak diikuti oleh rasa toleransi yang tinggi bisa memicu tindak kriminal seperti perkelahian atau perseteruan. Yang ke-11, memiliki pola pikir materialistis memicu pelaku tindak kriminal untuk melakukan korupsi. Yang ke-12, degradasi mental akibat stres atau depresi dapat mengakibatkan orang tersebut melampiaskannya kepada orang lain dengan cara berbuat kejahatan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan dari Andin untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas? Menurut pendapat saya, jawabannya hampir mirip seperti yang tadi. Faktor sosial penyebab kriminalitas perkotaan itu yang pertama bisa kayak ketidakmampuan beradaptasi dengan menghadapi perubahan sosial, terus ada kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, ada ketatnya persaingan dalam melakukan mobilitas sosial, ada masyarakat pola pikir masyarakat kota yang materialistis dan lebih mementingkan nilai ekonomis. Terus ada heterogenitas masyarakat perkotaan dan yang terakhir ada memudarnya kesadaran akan pentingnya nilai dan norma agama. Mungkin segitu saja tambahan dari saya. Baik, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi tindak kriminalitas yang ada di daerah perkotaan? Izin menjawab, cara mengatasi kriminalitas perkotaan, mungkin yang pertama itu bisa melakukan tindakan tegas dari aparat hukum. Salah satunya itu kayak upaya untuk menekankan tindakan kriminalitas dengan cara membuat pelaku menjadi jera. Formula yang tepat adalah dengan cara memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku seperti dalam akibat agresi militer dalam integrasi nasional. Oleh sebab itu diperlukan ketegasan hukum dan aparat hukum. Tentunya Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu sudah berlandaskan dan didasarkan pada hukum.
Yang kedua ada menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mungkin kayak cukup miris gitu didengar seorang pencuri makanan karena tidak memiliki kemampuan untuk membeli makanan, padahal makan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat memberikan seseorang untuk dapat melakukan tindakan kriminal sebagaimana dalam pasal perjudian online. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk dapat mencegahkan tindakan kriminal adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan. Karena dengan adanya pekerjaan, maka setiap orang akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada eh, menggerakkan roda perekonomian, terutama ekonomi kerakyatan. Salah satu fungsi pemerintah dalam upaya mencegah kriminalitas adalah dengan menggerakkan roda perekonomian kerakyatan. Dengan demikian, semua orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berusaha dan mendapatkan penghasilan dan perbaikan kondisi ekonomi. Tentu saja, hal ini harus bersinergi dengan kemauan dari individunya sendiri. Jika mereka ingin memperbaiki keadaan dan menjauhkan diri dari potensi tindakan kriminal, maka tentu mereka wajib bersungguh-sungguh sebagaimana dalam pasal perjudian togel. Dan selanjutnya ada jangan mudah terpancing emosi. Banyak tindakan kriminalitas yang dipicu karena emosi yang berlebihan. Oleh sebab itu, salah satu cara mencegah kriminalitas adalah dengan cara jangan mudah terpancing emosi atau kemarahan. Sebab emosi dan marah dapat membuat orang menjadi kalap dan gelap mata dalam keadaan aman. Emosi tidak terkendali, maka seseorang dapat melakukan tindakan kriminalitas secara spontan. Mungkin ada tambahan? Iya, izin menambahkan, sebenarnya tidak hampir sama dengan apa yang sudah dijelaskan Andin. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Di sini ada tidak ada tebang pilih. Artinya maksud tidak ada tebang pilih adalah kondisi di mana hukum tidak berlaku sama rata kepada setiap orang. Yaitu mereka yang memiliki jabatan atau uang tetap dikenakan hukum jika melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkat ekonomi. Nah, di sini biasanya orang yang lebih banyak uangnya atau tingkat ekonominya lebih tinggi biasanya bisa bebas dari hukuman walaupun sudah melakukan tindak kejahatan. Karena biasanya mereka melakukan penyuapan. Kemudian menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat, yaitu jika kita menjunjung norma dan agama, maka tindakan kriminalitas dapat dicegah. Kemudian meningkatkan peran serta orang tua. Mencegah tindakan kriminal dapat dimulai dengan meningkatkan peran orang tua, sebab peran orang tua amatlah sentral dalam memberikan pendidikan dan pengarahan bagi anak-anaknya. Apalagi jika dipresentasikan, anak memiliki lebih banyak waktu di rumah ketimbang di luar rumah. Karenanya sangat tepat untuk kemudian menjadikan orang tua sebagai peranan dominan untuk bisa memberikan pendidikan sekaligus pencegahan tindak kriminalitas. Kemudian selektif terhadap budaya asing yang masuk. Di era globalisasi dan era digital, kita akan begitu mudah mengakses segala informasi yang bisa berasal dari seluruh dunia, seperti hukuman koruptor di Cina contohnya. Tentunya hal ini dapat membuat budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai di Indonesia mudah masuk. Dari situlah kemudian pengaruh negatif dan buruk dapat mendorong untuk melakukan tindak kriminalitas. Karenanya dibutuhkan potensi dari diri sendiri untuk mencegah budaya negatif masuk. Kemudian ada menumbuhkan kerjasama yang solid
antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. Yaitu masalah kriminalitas bukan saja masalah yang sederhana sebagai pelanggaran jenis-jenis hak asasi manusia. Namun hal ini merupakan problem yang kompleks, di mana untuk mencegahnya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Tentunya dalam hal ini, masyarakat dan aparat perlu membentuk kerjasama yang solid dalam upaya pencegahan preventif. Dengan demikian, maka angka peningkatan kriminalitas akan ditekan. Di sini saya akan menambahkan menjelaskan tentang jenis-jenis kriminalitas perkotaan. Yang pertama itu ada kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi orang lain. Contohnya kayak kejahatan-kejahatan perdagangan barang-barang terlarang, monopoli, dan penimbunan. Yang kedua ada kejahatan politik. Kejahatan politik adalah tindakan-tindakan sosial yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam melakukan kegiatan politik. Contohnya itu kayak kejahatan kayak korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Yang ketiga ada kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang tidak beradab dan tidak sesuai dengan norma sosial masyarakat. Contohnya adalah kasus-kasus pelecehan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan. Yang keempat ada kejahatan terhadap jiwa dan harta benda. Kejahatan terhadap jiwa dan harta benda adalah tindakan-tindakan yang merusak atau menghilangkan jiwa orang lain dan pengambilan harta benda milik orang lain dengan jalan yang dilarang oleh aturan hukum. Contohnya seperti pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Ya, di sini saya akan menambahkan tentang apakah semua kejahatan harus diperlakukan sama. Kejahatan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bahkan perilaku kejahatan yang sama dapat disadari oleh alasan yang berbeda. Misalnya ada pelaku pencuri. Seseorang mungkin melakukan pencurian itu untuk bertahan hidup. Sedangkan yang lain untuk mencari uang sebanyak mungkin agar bisa menghindari pekerjaan sesedikit mungkin. Berbagai penjelasan atau teori kejahatan dapat digunakan untuk memahami kasus-kasus kejahatan. Mengapa dan bagaimana perilaku kejahatan dapat muncul dalam suatu kasus kejahatan. Kepekaan dan keahlian dalam memilah-milah perspektif teori dapat menjelaskan kejahatan. Sangat dibutuhkan dalam mencari titik terang suatu kasus kejahatan. Dengan pemahaman tersebut, harapannya juga bisa dipahami bagaimana masing-masing harus diperlakukan dan diberikan konsekuensi hukum serta rehabilitasi psikologisnya. Proses koreksi dan rehabilitasi perilaku kejahatan sebaiknya dilakukan berdasarkan penjelasan perilaku kejahatan yang akurat dan tepat. Ya, mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.